Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kasus yang sedang viral, di mana ditemukan potongan tubuh manusia di sebuah aliran sungai dan ditemukan dalam 3 titik yang berbeda. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Seorang wanita muda bernama Kholidatun Nikmah merupakan seorang wanita berusia 24 tahun, warga Desa Cibunar, RT 2, RW 2, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Dirinya tinggal bersama dengan anak sematawayang, orang tua, serta adik kandungnya. Kholidatun sudah menikah dan memiliki suami yang berprofesi sebagai pelaut yang berlayar di yang tercecer di lokasi. Demi memastikan nama yang tertera itu sesuai, polisi membawa bagian tubuh korban langsung dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang guna dilakukan pemeriksaan. Ketika hasil pemeriksaan lab itu keluar, barulah diketahui jika identitas korban yang ternyata adalah Kholidatun Nikmah. Pihak kepolisian pun segera mencari tahu keberadaan keluarga dari korban. Setelah tim kepolisian berhasil menemukan keberadaan keluarga korban
dan memberitahu kabar duka tersebut, Aswirto, ayah dari korban, tidak bisa berkata apa-apa. Dirinya merasa syok mendapati kenyataan jika anaknya telah meninggal dalam kondisi mengerikan. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir, memang Aswirto mengaku bahwa dirinya sudah hilang kontak dengan anaknya. Korban yang biasanya tidak pernah lepas untuk menghubungi orang tuanya, kali ini justru korban tidak dapat dihubungi. Dari keterangan ayah korban, sebelum dirinya mendapatkan kabar jika anaknya sudah meninggal dunia, mantan kekasih korban yaitu Imam Sobari sempat berkunjung ke rumahnya untuk melihat kondisi anak hasil hubungan gelapnya dengan korban. Aswirto yang pada saat itu sedang tidak berada di rumah mendapatkan telepon dari adiknya korban yang memberitahu jika Imam Sobari berada di rumahnya. Aswirto yang pada saat itu sedang mencari tahu keberadaan korban meminta Imam untuk tidak meninggalkan rumahnya sampai dirinya kembali ke rumah. Imam pun menyetujuinya dan akan menunggu Aswirto sampai pulang ke rumah. Namun setelah Aswirto kembali ke rumah, rupanya Imam Sobari sudah tidak berada di rumah. Setelah ayah korban mengetahui jika putrinya telah meninggal dunia, ayah korban sangat meyakini jika pelakunya adalah Imam Sobari lah yang telah tega menghilangkan nyawa putrinya. Pihak kepolisian pun langsung membentuk tim khusus untuk mencari tahu keberadaan dari Imam Sobari. Hingga pada akhirnya pada tanggal 25 Juli 2022 dini hari, pelaku diketahui ingin melarikan diri dari Tegal menuju Tulung Agung, Jawa Timur menggunakan kereta jurusan Jakarta Tulung Agung. Dan akhirnya pelaku pun berhasil ditangkap di dalam kereta api saat berhenti di stasiun Kotoarjo, Kabupaten Purworejo. Setelah pelaku berhasil diamankan, pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya dan menceritakan awal mulanya kejadian itu terjadi. Bermula pada tanggal 16 Juli 2022 jam 00:15 menit. Pelaku dan korban sempat terjadi keributan di antara mereka. Pelaku diketahui sempat mengajak korban untuk menikah, tetapi korban menolaknya lantaran korban sudah memiliki suami yang pada saat itu masih bekerja di Taiwan. Selain itu, pelaku pun merasa kesal karena korban mengatakan jika dirinya tidak memiliki pekerjaan tetap. Pelaku yang merasa tersinggung dan kesal langsung menggenggam erat leher korban hingga korban pun kehilangan nyawanya. Pada saat kejadian itu, pelaku sempat memastikan apakah korban sudah meninggal dunia atau belum dengan mengecek nadi korban. Setelah diketahui korban sudah tidak bernyawa, pelaku langsung menarik korban dan membawanya ke dalam kamar mandi kosan tersebut. Di sanalah pelaku mulai memisahkan tubuh korban menjadi 11 bagian. Perbuatan mengerikan itu bukan hanya dilakukan dalam satu malam. Rupanya pelaku membutuhkan waktu selama 3 hari berturut-turut untuk bisa memisahkan tubuh korban menjadi 11 bagian. Pada hari pertama dilakukan pada tanggal 17 Juli 2022. Dan setelah dipisahkan tubuhnya, lalu proses pembuangan pertama dibawa di dekat pabrik di Jalan Soekarno-Hatta. Tidak sampai di situ saja, pelaku kembali melakukan aksi jahatnya pada hari kedua, tanggal 18 Juli 2022, dengan memulai memisahkan bagian tangan dari korban. Lalu keesokan harinya, tepatnya hari ketiga, tanggal 19 Juli 2022, pelaku kembali memisahkan lagi menjadi 4 bagian. Dan potongan-potongan itu dibawa untuk dibuang ke sebuah sungai di samping restoran Cimory on the Valley. Dan satu titik lagi dibuang bagian tubuh korban di lahan dekat pabrik Star Wings, Tegal Panas, Sungai Kretek, Kalongan, Ungaran Timur. Sedangkan bagian dalam tubuh korban dibuang ke dalam toilet kosan tersebut. Setelah selesai melakukan semua aksinya, pelaku kembali lagi ke kosan untuk membersihkan noda darah dan bau amis. Pada tanggal 23 Juli 2022, pelaku berpamitan kepada pemilik kos untuk tidak melanjuti sewa kamarnya itu. Namun pemilik kos tidak merasa curiga meski dia tidak pernah melihat korban saat itu. Karena menurut Nisa, korban mungkin sedang sibuk bekerja. Pelaku sempat menjual perhiasan milik korban dan setelah itu menyempatkan diri untuk datang ke rumah korban dengan alasan melihat kondisi anaknya. Sebelum kemudian pelaku mencoba melarikan diri ke Tegal dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Ayah korban sangat menyesali kejadian tersebut.
Aswirto merasa dia dan keluarganya telah bersikap baik terhadap pelaku. Tetapi kenapa pelaku sampai tega melakukan hal mengerikan seperti itu kepada anaknya? Dan Aswirto pun sangat menyayangkan perilaku acuh dari keluarga pelaku karena tidak sama sekali terucap permohonan maaf atau sekedar datang untuk berbelasungkawa. Bahkan sampai berita ini ramai diperbincangkan, tidak ada satupun keluarga dari pelaku yang datang ke rumah korban. Sementara suami korban yang bekerja di pelayaran rupanya belum mengetahui jika sang istri telah meninggal dunia dengan cara mengerikan akibat perselingkuhan, karena suami korban dipastikan sedang berada di laut. Kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Kemungkinan besar akan ada fakta yang baru di dalam penyelidikan polisi. Atas kejahatannya, pelaku dikenakan pasal 339 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Ancaman hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Guys, di sini gue melihat adanya kurang rasa bersyukur dari korban sudah memiliki suami yang menerima apa adanya dan memiliki pekerjaan tetap, tetapi memilih untuk berselingkuh dengan kekasihnya yang tidak mau bertanggung jawab pada masa lalunya. Semoga dengan kejadian ini menjadi jalan diampuni segala dosanya korban, karena manusia tidak pernah luput dari dosa. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?